Pada suatu masa di kerajaan Baghdad yang makmur, Raja Harun al-Rashid mengumumkan bahwa akan diadakan debat terbuka antar agama dan filsafat. Tujuannya adalah menyatukan pemahaman, bukan memenangkan keyakinan. Siapapun yang merasa paling bijak, boleh tampil dan berdebat di hadapan raja dan seluruh rakyat. Yang datang bukan orang sembarangan. Seorang pendeta filsuf dari Yunani, berpakaian rapi dan membawa banyak buku tebal, penuh dengan istilah rumit dan logika-logika asing. Konon, dia sudah memenangkan 70 perdebatan, dan kali ini dia datang ingin menghancurkan logika para ulama di Baghdad. Namun, Raja tak gegabah. Ia memanggil satu nama yang tak asing. Panggilkan Abu Nawas. Tapi, Baginda, dia bahkan tidak lulus madrasah. Justru karena itu, ucap sang raja sambil tersenyum misterius. Di hadapan ribuan penonton dan para cendekia, pendeta itu maju dan berkata, "Aku datang bukan untuk menyerang, tapi untuk menguji. Jika Tuhan kalian benar maha segalanya, maka jawab satu pertanyaanku. Apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang begitu berat, hingga dia sendiri tak bisa mengangkatnya?" Penonton langsung riuh. Pertanyaan klasik ini memang menjebak. Jika dijawab, ya, berarti Tuhan tidak bisa mengangkatnya, Tuhan bukan maha kuasa. Jika dijawab, tidak, berarti Tuhan tidak bisa menciptakan batu itu, Tuhan tetap bukan maha kuasa. Semua menunduk. Ulama bingung. Raja memandangi Abu Nawas yang santai makan kurma. "Abu Nawas, kau punya jawaban?" Abu Nawas berdiri, menguap sebentar, lalu berkata dengan gaya santainya, "Aku hanya ingin tanya balik. Apakah pertanyaanmu termasuk logis atau tidak?" Pendeta tersenyum, "Tentu saja logis." Abu Nawas maju, mendekat ke podium, dan berteriak lantang, "Baiklah, aku juga punya pertanyaan buatmu. Jika logikamu memang sempurna, jawab ini. Bisakah kamu membuat angka ganjil yang genap?" Seluruh ruangan hening. Pendeta memicingkan mata. Abu Nawas lanjut, "Atau, bisakah kamu menciptakan segitiga dengan 4 sisi? Atau air yang panas dan dingin secara mutlak di saat bersamaan?" "Tentu tidak. Itu kontradiksi dalam definisi," teriak pendeta. "Nah, sama dengan pertanyaanmu tadi. Maha kuasa bukan berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan definisinya sendiri. Tuhan adalah maha sempurna. Ia tidak akan menciptakan kebodohan, karena itu bertentangan dengan hikmahnya. Menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat adalah pertanyaan yang sesat dari awalnya. Sama seperti kamu bertanya, bisakah Tuhan gagal menjadi Tuhan?" Pendeta terdiam. Penonton hening. Lalu, "Dorer!" Efek suara YouTube animasi. Semua tepuk tangan meriah. Bahkan raja sampai berdiri dan melempar jubah emasnya ke Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Aku belum selesai, Baginda." "Pendeta, jika kau merasa semua bisa dijelaskan dengan logika manusia, maka tolong jawab. Mengapa orang tertawa saat digelitik, padahal itu menyakitkan?" Pendeta, "Itu karena reaksi syaraf." Abu Nawas memotong. "Lalu, mengapa orang bisa menangis saat sedih, tapi juga saat bahagia? Mengapa bayi bisa tertawa padahal belum diajari apapun? Logika kamu terbatas, tapi Tuhan menciptakan rasa yang tak bisa dihitung. Karena Tuhan bukan sekadar logika, Ia juga maha rasa." Setelah debat panas dan mengundang tawa itu selesai, pendeta Yunani tak langsung pulang. Ia duduk di taman istana, termenung, dan Abu Nawas menghampirinya dengan sepotong roti hangat dan segelas air zam-zam yang dihadiahkan raja. "Pendeta, Abu Nawas, aku datang ingin menang, tapi aku malah belajar." "Abu Nawas,
dan itu jauh lebih mulia dari menang. Sambil duduk santai di rumput, pendeta, jujur, aku tak pernah melihat seseorang membela agamanya dengan tawa, tapi justru membuatku ingin tahu lebih dalam. Abu Nawas, itu karena aku tidak membela agamaku. Pendeta kaget, loh. Abu Nawas tersenyum, aku hanya mencintainya. Pendeta, kalau begitu, ajarkan padaku, apa itu Islam dari hatimu, bukan dari kitab-kitab tebal itu. Abu Nawas menengadah ke langit senja dan menjawab perlahan, Islam itu bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan pula hafalan atau jargon. Tapi Islam adalah cara Allah mengajari manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Ia mengajarkan bahwa kau tidak sendirian saat sedih dan tidak sombong saat sukses, karena semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Apa kamu tahu kenapa Muslim meletakkan keningnya ke tanah saat sujud? Pendeta, simbol merendah. Abu Nawas, lebih dari itu. Karena manusia berasal dari tanah, dan saat paling dekat dengan Tuhan adalah saat ia paling rendah. Itulah saat sujud. Pendeta, kalau Tuhan itu dekat, kenapa manusia tetap merasa sepi? Abu Nawas tersenyum dan menunjuk dada, karena banyak manusia yang bicara pada Tuhan dengan mulut, tapi lupa menyertakan hatinya. Dan Islam mengajarkan bahwa hati yang berzikir akan merasa cukup, bahkan saat dunia kosong. Kau bisa tak punya harta, tak punya jabatan, tak punya teman, tapi jika hatimu terhubung padanya, kau tak akan merasa sepi. Karena cinta terbesar adalah ketika kau dicintai oleh Dia yang tak pernah lelah mencintaimu. Tiba-tiba, si pendeta yang tadinya gagah dengan logika, mulai menangis terisak. Aku telah membaca ribuan buku, bertahun-tahun belajar filsafat, tapi baru hari ini aku mendengar sesuatu yang membuatku menangis seperti anak kecil. Islam, kau ajarkan padaku bukan dengan ayat, tapi dengan cinta. Abu Nawas hanya tersenyum dan memeluknya. Keesokan harinya, pendeta itu berdiri di hadapan raja dan rakyat Baghdad. Ia berkata, aku tak tahu apakah aku sudah menjadi Muslim atau belum. Tapi aku tahu, aku telah melihat Tuhan melalui seorang jenaka bernama Abu Nawas. Jika semua Muslim seperti dia, maka dunia ini akan penuh damai. Dan sejak saat itu, si pendeta tak kembali ke Yunani. Ia menetap di Baghdad, belajar bersama para ulama, tapi gurunya yang utama tetaplah Abu Nawas. Islam bukan hanya tentang keyakinan, tapi tentang hubungan. Hubungan antara hati dan Tuhan, antara manusia dan cinta, antara hidup dan makna. Abu Nawas membuktikan bahwa ilmu bukan untuk menang, tapi untuk menyentuh. Like jika kamu merasa tersentuh. Komen apa yang paling kamu suka dari kisah ini, dan share agar lebih banyak orang tahu. Kebijaksanaan itu bisa datang dalam tawa. Suatu hari, dunia diguncang oleh pengumuman mengejutkan dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Mulai esok, seluruh rakyat diwajibkan memuji pakaian baru raja yang tak kasat mata. Barang siapa yang tidak bisa melihatnya, berarti ia bodoh dan tak layak hidup di negeri ini. Kabar ini menyebar bak petir menyambar. Pakaian baru raja itu diklaim hanya bisa dilihat oleh orang jujur, cerdas, dan suci hatinya. Tapi nyatanya tidak ada yang melihat apa-apa. Namun karena takut dianggap bodoh dan dihukum, semua pejabat, menteri, dan rakyat berpura-pura takjub. Indah sekali motifnya, Baginda. Warna emasnya menyilaukan mata. Padahal, raja telanjang bulat. Hari penobatan, pakaian baru raja pun tiba. Raja berjalan keliling kota, hanya mengenakan angin dan kepercayaan buta.
Para pengawal yang seharusnya menutupi aib raja malah sibuk mengawal kehormatan ilusi. Semua rakyat bertepuk tangan dan berteriak memuji. Tapi diam-diam, mereka saling berbisik. Dia telanjang, kan? Tapi kalau aku mengakuinya, aku bisa dihukum. Abu Nawas, kau terkenal sebagai orang cerdik, jujur, dan berani. Katakanlah, apa pendapatmu tentang pakaianku ini? Semua menteri menahan napas. Mereka tahu, satu kata salah dari Abu Nawas bisa membuatnya masuk penjara atau dipenggal. Tapi dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Izinkan hamba bertanya satu hal, Baginda. Apakah pakaian ini hanya bisa dilihat oleh orang jujur dan cerdas?" Raja mengangguk bangga. "Tepat sekali." Abu Nawas lalu berbalik menghadap rakyat dan berseru, "Dengarkan wahai seluruh rakyat negeri. Jika benar pakaian ini hanya bisa dilihat oleh yang jujur dan cerdas, maka mari kita jujur sekarang juga. Siapa yang benar-benar melihatnya?" Semua terdiam. Lalu dari kerumunan, seorang anak kecil berseru polos, "Ibuku bilang Baginda telanjang, tapi dilarang bilang-bilang." Gelak tawa meledak. Orang-orang saling berpandangan, dan satu demi satu mulai mengakui kebenaran. "Aku juga tidak melihat apa-apa. Aku hanya pura-pura. Pakaiannya tidak ada." Wajah raja memerah seperti udang rebus. Para menteri sudah bersiap tiarap. Tapi sebelum marah, raja menatap Abu Nawas dan berkata, "Mengapa engkau tidak langsung bilang aku telanjang?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Karena kebenaran akan lebih kuat jika muncul dari kejujuran rakyat, bukan dari mulut seorang penasihat." Raja terdiam. Beberapa lama, ia menatap rakyatnya yang kini mulai berani berkata jujur. Lalu, raja tertawa. "Kau benar, Abu Nawas. Jika semua berpura-pura karena takut, maka aku bukanlah raja. Aku hanyalah budak dari kebohongan." Rakyat bebas berkata jujur selama tidak menghina. Pemimpin harus siap dikritik dengan hikmah. Kebodohan bukanlah ketika seseorang tidak tahu, tetapi ketika ia tahu kebenaran namun pura-pura tidak tahu. Dari istana Baghdad hingga desa terpencil, semua membicarakan keberanian Abu Nawas, bukan karena ia melawan raja, tapi karena ia membela kebenaran yang terselubung dalam ketakutan. Ia mengajarkan dunia bahwa kebenaran itu tidak selalu harus diteriakkan. Kadang cukup dengan satu suara kecil yang jujur untuk membongkar kebohongan yang besar. Tidak banyak yang tahu bahwa ide pakaian raja tak kasat mata sebenarnya bukan murni dari Raja Harun al-Rashid. Di balik semua ini berdiri seorang menteri tua bernama Wazir Ahmar, licik, pintar bersilat lidah, dan haus kekuasaan. Ia punya satu tujuan, jatuhkan siapapun yang jujur, agar hanya penjilat yang tersisa. Maka ia mengatur siasat dengan menyewa 2 penjahit palsu dari negeri jauh, yang mengaku membuat pakaian suci dari benang surgawi. Raja yang sedang mencari cara menyingkirkan para pengadu domba dan pembisik dusta di istana, tertarik pada ide uji kejujuran lewat pakaian. Tapi sayangnya, justru menteri jahat memutarbalikannya menjadi alat jebakan. Dan target utamanya, Abu Nawas. Wazir Ahmar mengumpulkan para menteri korup. "Kita akan buat Abu Nawas terjebak oleh mulutnya sendiri. Jika ia jujur, ia akan bilang raja telanjang, dan itu penghinaan, hukumnya mati. Jika dia ikut memuji, maka kita bisa tuduh dia munafik dan kehilangan kepercayaan rakyat." Satu jebakan dua hasil. Rencana berjalan nyaris mulus, kecuali satu hal. Mereka lupa satu hal. Abu Nawas bukan sembarang manusia. Beberapa malam sebelum raja bertanya tentang pakaiannya, Abu Nawas menerima sebuah surat tak bertanda, diikat pada kaki seekor merpati. "Wahai Abu Nawas, berhati-hatilah.
Ini bukan sekadar ujian raja. Ada yang ingin kau mati. Jangan biarkan kebenaran terkurung di mulut yang takut. Teman yang tak kau kenal, tapi mencintai kejujuran. Abu Nawas tahu, ini bukan sekadar lelucon istana. Ini adalah jebakan politik. Maka ia menyiapkan strategi. Abu Nawas tak datang ke istana dengan tangan kosong. Ia membawa sebuah cermin besar, dibawa dengan kereta kayu oleh 2 pengikut setianya. Ketika raja bertanya soal pendapatnya tentang pakaian, Abu Nawas diam, lalu menjawab, "Hamba takkan menjawab dari mulut, tapi dari ilmu." Ia memerintahkan cermin itu dipasang di tengah alun-alun istana. Lalu ia berkata lantang, "Biarkan semua rakyat yang melihat diri mereka dan menilai sendiri siapa yang jujur, siapa yang takut." Seketika, orang-orang yang tadinya memuji pakaian gaib mulai melihat pantulan diri mereka sendiri yang memuji kebohongan karena takut dihukum. Malu, wajah mereka menunduk. Raja melihat wajah telanjangnya sendiri, tanpa kain, tanpa mahkota, hanya seorang manusia yang haus kebenaran, namun terjebak pujian palsu.